Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan kali ini bocah belajar tani sedang melakukan kesibukan pencegahan hama tikus. Panas guys. Jadi buat dulur semua sobat bocah belajar tani, juga para viewer, di saat-saat seperti ini serangan hama tikus itu sangatlah merajalela dan itu banyak membuat para petani kesal karena gagal panen dihabiskan oleh hama tikus. Di kesempatan kali ini bocah belajar tani membuat tutorial atau cara mencegah serangan tikus. Mohon disimak betul guys. Ini cara paling aman, ramah lingkungan, tidak berbahaya buat petani. Dan ini paling efektif untuk mencegah serangan tikus. Jadi baik tanaman apapun itu, namanya hama tikus itu sangat merugikan. Jadi seperti halnya bawang merah pun, kalau sudah ada serangan tikus, memang dulur, sebagian tikus di beberapa daerah itu mungkin karena faktor tanaman bawang merah itu minoritas, jadi tikus itu tidak makan dulur. Hanya salah gigit kemudian ditinggal. Tapi tetap itu akan merugikan karena rumpun daripada bawang merah itu rusak. Itu satu. Yang kedua, biasanya merusak daripada bedengan. Bedengan itu dibuat rumah, buat koloninya itu jadi dilobang-lobangi, itu akan merusak akar dulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di saat ada tikus melintas, kemudian ada predator pemburu tikus, itu juga akan fatal akibatnya. Jadi biasanya kalau serangan pemburunya itu burung, seperti burung hantu dan elang, kalau sini alap-alap bilangnya itu hanya nggak begitu dulur. Tapi itu akan rusak semua. Tapi kalau yang buru itu sudah biawak, ular, garangan, itu bisa satu bedeng itu ludes dulur, dibuat kejar-kejaran antara tikus dengan pemburunya. Nah, di kesempatan kali ini bocah belajar tani itu menghalau daripada serangan tikus itu menggunakan pagar ini dulu. Ini pagar hitam ini adalah talang air yang karet. Jadi kalau di tempat saya itu per 50 meter itu kira-kira 50 meter itu harganya 520.000 dulu. Dan ini dikasih tiang menggunakan bambu. Bisa juga menggunakan itu dulur kayu, kaso. Kalau nggak tahu kaso, usuk. Kalau nggak tahu usuk, reng bisa. Beli di toko bangunan itu ada kayu-kayu yang panjangnya, karena ini tinggi daripada karpetnya ini atau talang air ini yang saya buat pagar ini 90. Jadi kalau dulur membuat tiang itu minimal 130 cm untuk panjang tiangnya, karena nanti untuk ditancapkan. Ini sangat ramah lingkungan dan sangat tidak berbahaya terhadap petaninya. Karena sekarang ini sudah banyak dulur semua yang menggunakan setrum, dan banyak juga terjadi kecelakaan kerja petani tersetrum daripada jebakan tikus. Itu tidak menutup kemungkinan yang dari aki dulu. Jadi yang dari aki saja bisa membunuh petaninya, apalagi yang dari listrik PLN. Selain nanti itu bisa mengakibatkan petani meninggal karena tersetrum, juga itu bisa dituntut oleh si pemilik lahan, si korban. Jadi misal pemilik lahan ternyata yang tersetrum itu orang yang melintas, pemilik lahan bisa dituntut pidana dan denda. Juga PLN itu akan
nerapkan undang-undangnya tentang penggunaan listrik PLN dulu. Karena listrik PLN itu yang di sini itu rata-rata digunakan untuk rumah tangga, bukan untuk nyetrum tikus di sawah. Itu mohon betul-betul kalau dulur semua tetap itu jalan satu-satunya menggunakan listrik, hati-hati. Ini sekedar peringatan. Dan cara yang saya gunakan ini di sini lebih ramah lingkungan dan efektif dulu. Jadi serangan itu bisa 95% tidak menyerang daripada tanaman kita. Asalkan dulur kita sering-sering ngecek apakah itu ada tanah yang dilubangi untuk akses tikus masuk. Juga dulur semua untuk peralatannya, karena biasanya petani-petani yang lain itu untuk memasang daripada karpet ini dipaku, dikasih karet gitu pakunya, terus dipaku seperti karet sandal, atau dikasih yang karet untuk paku payung atau paku seng itu, kan ada itu dulur karetnya, itu bisa dipakai itu. Tapi itu masangnya susah dulur. Saya udah sering kali masang pakai itu susah, tidak bisa rapi. Tapi kalau saya, karena saya orang teknisi, peralatan saya lengkap. Jadi ini alat yang saya gunakan dulu. Bor elektrik. Bor elektrik yang pakai baterai. Ini saya menggunakan skrup ukuran 3/4, skrup baja yang biasa orang untuk masang plafon. Nah, itu saya kasih kepala karet yang dari paku seng atau paku payung. Seperti itu dulur. Ini lahan tadi saya pagar itu habis 5 roll, atau 5 roll itu berarti 250 meter. Untuk satu rollnya itu harganya 520 di tempat saya dulur. Ini beratnya satu roll itu bisa sampai 50 kilo. Jadi saya tadi kesini agak sedikit sakit dulur punggung, karena akses jalan itu masih ada selang 1 petak, itu sekitar 50 meter dari jalan, jadi harus digotong. Dan saya tadi ditemani bapak saya, hanya berdua dengan bapak saya. Ini masang sudah selesai. Ini saya akan shoot dulur untuk luasan lahan. Yang ini lahan baru, yang baru saya pagar, ini bekas ilalang juga. Jadi ini muter ke sana dulu. Nah, di ujung sana itu yang lahan saya itu ada bunga mataharinya, itu lahan saya yang lama. Dan itu ada bapak saya di sana dulu. Ini saya agak perbesar. Nah, di sana dulur. Ini ada petani tetangga habis nyangkul juga. Ini dulur lagi mau pulang makan siang. Ini belum selesai dulur pembuatan bedengannya. Masih 2 cangkul lagi, karena pekerja saya sedang menyelesaikan pekerjaan di sawah orang lain, yaitu ndaut atau mencabut semaian padi untuk ditandur atau ditanam. Ini karena lahan ini masih perawan, jadi baru pertama kali mau saya tanam. Sementara akan saya tanam semangka. Dan untuk lahan lama yang di sana yang ada gubuk itu akan tetap saya tanami bawang merah untuk 1 petak. Dan ini rencana nanti akan saya aktifkan juga untuk sumurnya dulur. Ini kelihatan nggak ya dulur? Itu ada di situ, itu ada sumur dulur, tapi sudah mampet atau tertutup, tertimbun tanah dalamnya. Nanti kemungkinan akan saya bor lagi agar supaya dapat digunakan. Ini dulur, keliling. Ini saya habis tiang itu banyaknya kemarin itu hampir 400 batang untuk tiang.
Buat dulur semua, semalam saya itu pulangnya bukan pulang malam dulu, pulang pagi. Jadi sekitar setengah 2 atau setengah 3 saya baru pulang dari pasar agrobis Babat. Selain saya ikut membantu teman saya yang lagi kesusahan, rukonya terbakar atau gudangnya terbakar di pasar agrobis Babat. Semalam kejadian kebakaran itu menghabiskan 4 ruko, 4 bedeng atau 4 lokal. Jadi 1 untuk lapak pedagang, 3 gudang. Ada gudang sembako juga gudang bawang merah. Lumayan banyak dulur. Jadi pasar agrobis Babat itu karena sentra perdagangan, walaupun ada kejadian kebakaran pun perdagangan masih tetap aktivitas seperti biasa. Hanya blok tertentu yang ditutup. Semalam itu yang terbakar itu mulai pukul 10 malam. Itu yang terbakar itu di blok AG1 sampai AG5 itu yang terbakar. Jadi sampai rame dulur. Ada pemadam kebakaran dari Pemprov Jatim yang diperintahkan itu adalah dari Pemkab Lamongan, juga dari pemadam kebakaran pasar agrobis sendiri. Baik dulur, karena saya sekarang masih belum melakukan aktivitas olah lahan yang di lahan lama dan belum melakukan penanaman ulang, karena saya itu targetnya nanti kalau nganjuk itu 15 sampai 10 hari menjelang panen baru nanti saya akan tanam. Karena rata-rata nanti panen itu, harga itu setelah nganjuk panen itu sekitar 15 atau 20 hari di depannya, di belakangnya itu akan mahal dulur, harganya naik lagi. Informasi untuk daerah Bima gagal panen, barusan saya ada telepon dari kawan saya dari Bima, juga dari Lombok itu Bima gagal panen, banyak terserang moler. Itu informasi buat dulur semua, semoga bermanfaat. Dan saya ulangi lagi, ini tutorial mencegah serangan tikus paling aman dulur, dengan dipagar. Dan saya tidak melarang juga yang masih menggunakan listrik, tapi saya berpesan berhati-hatilah. 1, bisa dituntut oleh korban jika terjadi, dan dituntut oleh pihak PLN. Apalagi itu kalau terkena diri kita sendiri, sangatlah rugi. Tujuannya kita mau memperkaya diri, tapi kita justru kehilangan nyawa karena tersetrum. Baik dulur, cukup dari saya. Bila mana ada kata yang salah, bocah belajar tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya di gubuk dulur. Ini seperti ini gubuknya. Nah, ini barusan saya bikin gubuk dari ilalang.